Majelis Pendidikan Kristen Indonesia kembali menyelenggarakan Lokakarya Guru PAUD Intensif. Kali ini lokasinya di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT pada tanggal 1 sampai 3 Juni 2023 di Hotel Videsi. Pancasila ini sampai kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Saya buka dengan resmi. Lokakarya ini dibuka oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, yaitu Steve Pah, yang juga sekaligus memaparkan kebijakan pemerintah di bidang PAUD. Mewakili kita semua, para peserta, kepada narasumber kita yang luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya kepada Setelah itu Ibu Evelyn mewakili pengurus MPK wilayah NTT memaparkan kebijakan dan program MPK. saya menjadi guru atau kepala sekolah atau ada di dalam pendidikan. Pada hari kedua, ada dua fasilitator dari tim PAUD MPK, yaitu Purnawan Kristanto dan Hani Juliani, yang menyampaikan materi lokakarya secara bergantian. Topik yang dibawakan masing-masing: pendampingan keterlambatan bicara untuk anak usia dini, kurikulum merdeka integrasi Alkitab, mengajar kreatif berbasis sains untuk anak usia dini, pendidikan seksual bagi anak usia dini, dan literasi digital. Pada hari yang ketiga sebelum penutupan, Hani Juliani menyampaikan materi tentang pendidikan spiritual dan karakter anak usia dini. Ada sebanyak 20 guru dan kepala sekolah yang mengikuti lokakarya ini, yang berasal dari TK Patricia, TK Oe Handi, TK Oe Teas, TK Laharewi, dan PAUD Ita Esa. Lokakarya ini adalah bagian dari program organisasi penggerak, di mana MPK mendapat kepercayaan dari Kemendikbudristek melaksanakan pelatihan bagi guru-guru PAUD di 4 kabupaten atau kota, yaitu Manado, Minahasa, Ambon, dan Rotendao. Program organisasi penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pelaksanaan POP ini difokuskan pada peningkatan kompetensi di bidang literasi, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Dalam pelaksanaannya, POP melibatkan sejumlah ormas di bidang pendidikan, terutama yang sudah memiliki rekam jejak baik dalam implementasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta memiliki model antara lain model pelatihan yang efektif dalam peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. POP ini merupakan bagian dari terobosan kebijakan Kemendikbud di bawah tema payung Merdeka Belajar. Berikut ini kesan dari para kepala sekolah setelah mengikuti lokakarya ini. POP dilaksanakan waktu awal tahun 2021, saya mengikutinya dan ternyata luar biasa. Kami merasa dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa, sebab terus terang kami ini latar belakang dari SMA dan kami tidak memiliki pengetahuan soal pendidikan mengajar anak seperti apa, tapi saat POP, kegiatan POP ini kami merasa sangat-sangat dibekali. Dengan kami mengikuti kegiatan POP tahun ini, kami bisa bertemu langsung dengan para narasumber yang begitu baik,
menyampaikan materi-materi kepada kami sehingga kami lebih paham lagi karena 2 tahun ke belakang kemarin kita bertemunya secara daring dan materi yang disampaikan kepada kami sangat-sangat baik. Kami boleh mengerti beberapa hal yang selama ini kami tidak tahu. Contohnya seperti permainan sains kemarin, dan dengan kami mengikuti kegiatan ini, kami lebih paham lagi, kami lebih kreatif lagi, dan seperti kurikulum Merdeka berbasis Alkitab. Selama ini yang kami pakai di sekolah itu masih kurikulum lama, K13. Dan acuannya hanya kami pakai dari permen-permen yang kami ketahui. Sedangkan sekolah yang kami ajari anak-anak itu sekolah Kristen. Nah, sebenarnya pemahaman tentang Alkitab itu yang harus kami fokuskan dulu. Tapi selama ini kami lalai. POP ini merupakan satu organisasi yang sangat memotivasi kami sebagai guru-guru untuk ini mentransformasi kegiatan kami yang ada di sana melalui aspek yang ada. Intinya yang paling inti itu adalah selama ini kami berpikir untuk mengaplikasikan Alkitab di dalam pembelajaran, tapi sama sekali belum ada gambaran. Tetapi dengan mengikuti POP, kami dapat gambaran bagaimana untuk mengaplikasikan itu di dalam permainan-permainan dengan cerita-cerita Alkitab, ternyata itu bisa dijadikan permainan. Dan itu hal yang sangat bagus. Kami akan mencoba merubah pola mengajar, menyusun lagi kurikulum yang terintegrasi dengan pembelajaran Alkitab, dan juga membuat ide-ide permainan yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Ini sangat bermartabat, materi dari hari kedua, ketiga itu begitu luar biasa bagi kami. Manfaat yang bisa diambil oleh sekolah Patresia itu apa dari POP ini? Manfaatnya terlalu banyak dari segi hal wawasan kami berkembang, wawasan kami mengalami perubahan, baik itu dari metode mengajar nantinya, bahkan banyak hal seperti sains dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang baru dan akan kami terapkan bagi anak-anak TK Patresia. Di Kabupaten Rotendao ini minim pelatihan, dan ketika kami diterima, guru-guru sangat terbantu karena mereka mulai memahami, oh ternyata jadi guru PAUD itu tidak mudah, tidak hanya datang mengajar terus pulang, tetapi ternyata ada kegiatan-kegiatan, ada proses yang harus mereka buat. Kami belajar lebih banyak lagi hal yang semula menurut kami itu sudah kami kerjakan, tapi kami tidak mengetahui tujuan sebenarnya itu apa. Dan ketika kami mengikuti pelatihan ini, barulah kami tahu bahwa ternyata apa yang kami lakukan itu adalah bagian dari pelatihan yang sudah kami lakukan, yang kami ikuti ini. Kegiatan tahun-tahun lalu, kami bisa menerapkan adanya pojok baca, bercerita, cerita bergambar, banyak sekali manfaat yang sudah kami terapkan selama 2 tahun terakhir ini. Pelajaran yang tentang membuat pojok baca itu kami waktu itu tidak tahu itu, Pak. Setelah mengikuti kami membuat pojok baca walaupun sederhana, dan juga kami juga tidak tahu soal main peran itu juga. Saat kami mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kegiatan POP ini, dan kami melaksanakan membuat peran dalam mengajar kami, metode dengan bermain peran, dan saya menikmati juga saat saya lakukan itu bersama dengan anak-anak yang mereka lakukan, dan saya melihat mereka senang sekali, dan saya bisa melihat ada potensi pada diri mereka, dan mereka menjadi berani. Lalu juga selain itu juga ada literasi uang, Pak, ya. Kalau akhirnya mengajarkan, dan kami juga melalui bermain peran juga mengenalkan uang. Satu kali saya melatih mereka main peran dengan ada di pelabuhan kapal, lalu ada
yang menjaga tiket, yang berjualan tiket, lalu ada penumpangnya yang beli dan juga yang petugas menerima tiket itu, dan di situ anak-anak bisa dikenalkan juga uang. Guru yang sudah berubah, cara mengajarnya juga yang tadinya waktu mengajar lalu tiba-tiba murid bertanya, bicara langsung dengan keras, "Stop, jangan bicara dulu, Ibu mau mengajar, Ibu mau bicara, kalian diam." Tetapi saat menerima pelajaran-pelajaran dari kegiatan POP ini, guru mengakuinya dan dia mulai berubah, mempersilahkan muridnya untuk bebas berbicara, namun dengan teratur juga. Dengan adanya workshop seperti kemarin itu, Pak, wah luar biasa untuk bisa kami terapkan, pakai di sekolah kami. Materi tentang pendidikan seksual waktu diajarkan, bagaimana saya melihat, saya rasa mau menangis, dan juga soalnya waktu di, dipaparkan anak-anak yang masih SD terlibat dalam hal seksual, dan waktu itu hati saya hancur dan juga marah kepada orang-orang dewasa yang melakukan pelecehan kepada anak, bahkan anak itu sendiri yang masih SD melakukan itu. Saya pikir kenapa orang tua tidak bisa memperhatikan seperti apa. Dengan pelajaran ini, saya sebagai pengelola akan melakukan kegiatan parenting untuk bisa menjelaskan hal ini dan materi-materi yang diberikan dengan segala keterbatasan kami atau dengan kemampuan kami yang ada untuk kami bisa mengajarkan kepada orang tua nanti. Program POP ini kan sudah berakhir. Nah, bagaimana harapan Ibu terhadap tindak lanjut dari program setelah POP ini? Apa yang diharapkan terjadi setelah POP ini? Jujur kalau misalkan harapan kami, kegiatan ini masih terus berlanjut karena memang kami sangat-sangat merasakan manfaatnya. Tapi karena memang ini tahun terakhir, harapan kami, misalkan besok lusa kami masuk dalam lembaga kami masing-masing, khususnya sekolah kami, jika kami mengalami kendala atau kesulitan, para narasumber bisa membantu kami. Kami berpesan dan harapan kami sangat besar supaya ketika pulangnya para narasumber dari tempat ini, kami terus didukung, baik itu secara moral, waktu, bisa memberikan waktunya lebih banyak lagi dengan kami ketika kami menghubungi para narasumber yang ada, sehingga kami tidak merasa dilupakan, tapi kami merasa bahwa kami senantiasa diperhatikan, didukung untuk kami melakukan apa yang sudah kami dapatkan dari pelatihan selama 3 tahun ini. Bahkan ketika tatap muka ini kami sangat senang karena kami melihat bahwa pengajar atau narasumber yang ada itu mereka mengajar dengan hati. Mereka melakukan itu dengan hati mereka, ketulusan mereka, sehingga materi yang kami dapatkan itu langsung kami serap. Ketika tahun ini ada tatap muka, saya bilang sama teman saya, luar biasa para narasumber itu mau bertemu secara langsung dengan kita, dan itulah sangat menyenangkan sekali bagi kami. Sebenarnya belum pingin ya POP berakhir, supaya masih ada terus peningkatan kompetensi untuk kemajuan yang ada. Tetapi kalau memang dia sudah berakhir, ya kami tetap berharap. Kami tetap berharap program ini masih tetap ada untuk sekolah-sekolah yang lain, karena kami yang sudah dapat, kami akan berusaha untuk mempelajari yang sudah ada, supaya tetap bisa menjadi sekolah yang berkualitas sesuai dengan kerinduan dari MPK. Saya mengharapkan masih ada pertemuan-pertemuan tindak lanjut lain yang mungkin untuk menambah wawasan kami sebagai kepala sekolah, bahkan sebagai guru-guru. Karena kami tahu bahwa MPK bukan hanya untuk daerah-daerah di kota, tapi kami juga di desa-desa. POP ini akan terus berlanjut karena masih ada banyak di rute ini
guru-gurunya berlatar belakang pendidikan SMA saja, Pak. Jadi kami perlu banyak pengetahuan untuk melengkapi kami, untuk kami sebagai guru terus berkembang di dalam bagaimana kami mengajar, mendidik anak-anak kami, perlu kami dilengkapi. Tidak lupa juga saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan POP di Kabupaten Rotendao selama 3 tahun. Saya mengucapkan berterima kasih kepada narasumber yang luar biasa, narasumber yang hebat, ya, yang telah menginspirasi kami para pendidik dan telah memaparkan materi-materi sehingga akan meningkatkan kapasitas kami sebagai guru untuk lebih kreatif dan inovatif. Thank you so much. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini sangat luar biasa, satu hal yang luar biasa. Saya melihat di sini ada tingkat kepedulian daripada seluruh stakeholder, catatan bahwa Rotendao ini adalah daerah 3T, ya. Ini satu hal yang kami sebagai orang di daerah mengapresiasi. Ini luar biasa, ya. Rotendao adalah bagian dari NKRI. Rotendao adalah batas terselatan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kondisi PAUD di Rotendao ada 191 lembaga. Dari 191 lembaga terdiri dari ada 61 TK. Dari 61 TK lembaga itu 3-nya negeri, yang 58-nya swasta, sedangkan kelompok bermain ada 129 lembaga dan 1 lembaga itu tempat penitipan anak atau TPA. Kalau menilik dari peran gereja di Rote yang peduli terhadap PAUD, saya anggap sudah lumayan, karena terbukti dari ada banyak lembaga PAUD yang didirikan oleh gereja. Ada beberapa kendala, itu khusus dari Protestan, dalam hal ini Gemit, itu mereka mendirikan PAUD itu pengelolanya itu pendetanya. Sementara di organisasi Gemit punya itu sinode, itu setiap 3 atau 4 tahun pendeta itu harus ganti, harus keluar, dimutasikan ke tempat lain. Nah, begitu pendeta ini dimutasikan, padahal dia statusnya sebagai pengelola, itu lembaga PAUD itu yang mengalami kendala karena cari orang untuk itu susah. Makanya dia kadang macet di situ. Saya melihat ini dan saya memberikan saran kepada teman-teman, jika ada gereja yang menyampaikan keinginan untuk membentuk PAUD baru, mendirikan PAUD baru, saran saya kalau bisa pengelolanya jangan pendetanya, harus ambil dari salah satu majelis yang ada situ. Ini majelis kan dia tidak kemana-mana, itu alasannya. Sehingga walaupun pendetanya diganti, tapi PAUD ini tetap jalan, dia tidak macet. Proses yang lain seperti data dapodik itu kendala di operator. Kita punya tenaga operator di Rote masih sangat-sangat minim, sehingga kadang ada lembaga PAUD yang akhirnya tidak bisa bisa mendaftar di data pokok pendidikan, sehingga ada dari 191 lembaga itu ada banyak yang tidak bisa dapat bantuan operasional BOP dan BOP dari pusat karena mereka kendala di dapodik itu. Kemudian kami kendala itu jaringan signal. Kalau itu kendala-kendala yang kami alami ya di daerah ini.